Pada zaman kuno, praktik nekromansi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia. Video ini akan membahas aspek-aspek praktik nekromansi dan bagaimana berbicara dengan para mayat telah memengaruhi budaya dan kepercayaan di berbagai belahan dunia. Nekromansi berasal dari kata Yunani, nekros, yang berarti mayat, dan manteia, yang berarti meramal. Praktik ini melibatkan upaya berkomunikasi dengan roh orang mati atau memanipulasi energi mereka. Meskipun seringkali dikaitkan dengan hal-hal gelap, beberapa budaya melihat nekromansi sebagai cara untuk mendapatkan wawasan atau memperoleh kebijaksanaan dari alam baka. Praktik nekromansi dapat ditelusuri kembali ke Mesir kuno, di mana orang-orang percaya bahwa komunikasi dengan leluhur dapat membawa keberuntungan. Pemujaan roh mati juga ditemukan dalam budaya Yunani dan Romawi, di mana nekromansi menjadi bagian dari upacara keagamaan. Di Asia, terutama di Tiongkok dan India, keyakinan tentang kehidupan setelah mati turut memengaruhi praktik keagamaan dan spiritual. Beberapa tradisi mengadopsi metode nekromansi untuk menghubungi arwah leluhur atau mendapatkan petunjuk dari alam gaib. Selama abad pertengahan di Eropa, nekromansi sering dikaitkan dengan sihir hitam dan kegiatan terlarang. Para ahli spiritual pada masa itu meyakini bahwa penyihir dapat memanggil roh mati untuk mencapai kekuatan supernatural. Tidak hanya sebagai praktik spiritual, nekromansi menciptakan jejaknya dalam kesenian dan sastra. Karya-karya seperti Hamlet, karya Shakespeare menciptakan narasi tentang komunikasi dengan para mayat, membawa elemen nekromansi ke dalam populer. Meskipun banyak budaya melibatkan nekromansi sebagai bagian dari kepercayaan spiritual, praktik ini seringkali menuai kontroversi dan dianggap tabu. Bagaimana makna simbolis nekromansi berkembang dalam masyarakat modern adalah pertanda bagaimana pandangan terhadap kematian dan alam baka terus berubah. Nekromansi bukan hanya elemen dalam cerita-cerita kuno, tetapi juga tumpang tindih dengan dunia seni, film, sastra, dan musik seringkali menggambarkan motif nekromansi sebagai sarana untuk menggugah rasa ingin tahu dan ketegangan. Kisah-kisah tentang manusia yang mencoba membangkitkan orang mati menjadi narasi yang mendebarkan dan mendalam, menciptakan wacana yang melampaui batasan waktu. Beberapa kelompok keagamaan mengintegrasikan unsur nekromansi dalam upacara mereka. Dalam kepercayaan voodoo di Haiti, misalnya, praktik nekromansi dapat melibatkan komunikasi dengan loa, roh spiritual yang dianggap sebagai perantara antara alam hidup dan mati. Hal ini mencerminkan harmoni antara kehidupan dan kematian dalam perspektif keagamaan tertentu. Di Indonesia, sejumlah tradisi lokal juga melibatkan elemen nekromansi. Beberapa masyarakat adat percaya bahwa komunikasi dengan roh leluhur atau arwah orang yang meninggal dapat membawa berkah atau perlindungan. Upacara adat dan ritual tertentu mencerminkan kepercayaan ini, menunjukkan keberlanjutan praktik nekromansi dalam konteks budaya setempat. Seni tradisional Indonesia seperti wayang kulit atau tari topeng seringkali menggambarkan kisah-kisah yang melibatkan interaksi dengan alam gaib atau arwah. Pada tingkat simbolis, nekromansi hadir sebagai bentuk ekspresi seni yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara dunia manusia dan spiritual. Melalui perbandingan antara praktik nekromansi di berbagai budaya, kita dapat melihat perbedaan dalam pendekatan dan makna yang terkait. Meskipun mungkin ada persamaan dalam kepercayaan dasar tentang kehidupan setelah mati, setiap budaya memberikan warna dan nuansa unik dalam cara mereka berinteraksi dengan alam baka. Dalam era modern, konsep nekromansi dapat ditemui dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Meskipun mungkin tidak sejelas praktik-praktik kuno, minat terhadap paranormal, medium, dan fenomena supranatural terus berkembang. Program televisi, buku, dan platform digital menciptakan ruang untuk eksplorasi imajinatif terkait nekromansi dalam konteks kontemporer.
Pertanyaan etika seputar nekromansi seringkali mencuat. Sejauh mana kita boleh mencoba berkomunikasi dengan roh orang yang telah meninggal? Bagaimana perbedaan antara penghormatan terhadap leluhur dan pelecehan spiritual? Kontroversi seputar praktik ini mencerminkan ketidaksepakatan dalam masyarakat modern tentang batasan-batasan yang harus dijaga dalam eksplorasi alam gaib.